cowoknya nyosor dong untuk mencoba membuktikan bau beneran apa enggak tuh cewek. Di tengah perbincangan itu, si laki ini tuh kayak sempat nge-mention, emang tunangan kamu nggak apa-apa. Tunangan. Jadi ya, si ceweknya ini udah tunangan. Hola netizen yang tercinta. Ramai di media sosial video seorang perempuan yang membagikan sisi gelap dunia pramugari dan pramugara yang ia ketahui. Dalam videonya, si perempuan yang tidak diketahui namanya awalnya bercerita baru saja menemukan sebuah video FYP di TikTok bahwa ada keluarga yang melarang memiliki hubungan dengan pramugari-pramugara. Sebab pramugari dan pramugara memang saat ini kena stigma negatif, sering terlibat perselingkuhan. Si perempuan lalu membagikan momen saat ia sempat nguping percakapan antara pramugari junior dan pramugara senior dalam sebuah pesawat. Saat itu, ia duduk di seat paling depan yang berbatasan langsung dengan tempat duduk pramugari dan pramugara yang dimaksud. Lalu, dalam penerbangan malam itu, ia mendengar percakapan yang agak seksis antara keduanya, yang dimulai dari si pramugara yang menanyakan apakah si pramugari sudah mandi atau belum. Perempuan pengunggah video itu pun lalu melanjutkan, sebelumnya ia mendengar semacam modus dari si pramugara pada si pramugari. Sebagai penutup, perempuan si pengunggah video itu menghimbau agar hati-hati jika memiliki pasangan pramugari atau pramugara. Guys, by the way tadi keluar di FYP gue kayak pas-mas gitu bilang pekerjaan yang paling dia larang ke saudara-saudaranya adalah pramugari dan pramugara. Alasannya karena mereka itu suka begitu-begitu saat bekerja. Guys, gue punya cerita, nggak begini-begini sih, cuma sama-sama penting gitu ya. Sebelum gue mulai, gue punya bukti konkret bahwa gue duduk di seat pertama, nomor 1. Jadi itu laki pramugara yang napas dikit aja itu bisa kedengeran telinga gue ya. Jadi gue denger semua percakapan mereka. Jadi itu gue flight paling terakhir ya, malam-malam. Dan ada pramugara-pramugari yang duduk di depan gue. Kayaknya si pramugaranya itu lebih senior, kayak yang cowoknya ya. Cowoknya itu lebih senior, jadi dia kayak sok-sok menenangkan dan kayak membantu si cewek ini yang masih junior. Awalnya gue merasa sangat biasa aja ya. Gue bahkan awalnya tidak mau nguping karena menurut gue itu bukan urusan gue. Cuma yang bikin saya jadi mau nguping ketika si laki ini bilang, kamu udah mandi belum sih? Kok kamu kayaknya kurang wangi? Terus dengan innocent-nya cewek ini mencondongkan badannya ke arah cowoknya. Mungkin dia kayak ingin membuktikan bahwa gue lo gak bau gitu loh. Mungkin ya. Dan of course cowoknya nyosor dong untuk mencoba membuktikan bau beneran apa enggak tuh cewek. Ya udah, lu bayangin sedempet itu malam-malam di depan gue. Ya gimana gue gak makin netting. Nah masalahnya ya kalau mereka single nih, gue gak masalah bro. Kalau lu single gue gak masalah. Masalahnya di tengah perbincangan itu, si laki ini tuh kayak sempat nge-mention, emang tunangan kamu gak apa-apa. Tunangan. Jadi ya, si ceweknya ini udah tunangan. Ya, mbaknya itu udah tunangan. Kenapa itu laki bisa ngomong kayak gitu? Karena sebelumnya si laki itu menawarkan offering. Nanti kalau ada yang nggak kamu paham, datang aja ya kamar aku. Ya gue nggak tahu nih, mungkin mereka ada flight pagi, jadi mereka harus nginep di hotel yang dekat bandara. Gue nggak tahu ya kan, gue bukan pramugara-pramugari. Cuma dia menawarkan hal seperti itu. Makanya dibilang, terus si ceweknya ini mengiyakan, ya nanti aku kamar kakak ya. Terus dia bilang, emangnya tunangan kamu gak apa-apa? Terus ceweknya bilang, gak apa-apa kok kak. Cok. Jadi buat para laki-laki yang punya tunangan pramugari maskapai bisa cek HP ceweknya atau gimana ya. Karena gue yakin 1000% itu tunangannya gak tahu pasti. Gak tahu kalau si ceweknya ini main kamar seniornya. Gue yakin 1000% dia gak mungkin izin juga. Sumpah demi Allah gue gak mau netting, cuma gimana ya, melihat pergerakan mereka kayak gitu kayak main di belakang. Gak tahu sih. Cuma hopefully jangan sampai. Amin. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.
Selain itu harus kalian tahu, pramugara-pramugara itu adalah perkumpulan botita-botita yang sangat meresahkan guys. Kalian jangan sampai ketipu ya. Jadi kayak zaman-zaman dulu sebelum gue kenal sama temen gue, jadi gue punya temen botita gitu kan. Mereka tuh couple gitu, dan si cowoknya ini dia itu pramugara. Sebelum gue kenal mereka berdua ini, gue yang kayak ngeliat pramugara tuh yang kayak wow rapi sekali, cowok-cowok metroseksual yang kayak mulus banget mukanya, tinggi. Pokoknya gue harus punya suami pramugara. Setelah gue kenal temen gue ini yang botita dan pasangannya, no. Salah satu yang gue blacklist adalah pramugara, no. Ada satu momen dimana gue naik salah satu maskapai kan, yang temen gue ini kerja di sana. Terus kayak gue tuh dari awal naik tuh kayak merhatiin nih pramugara, masya Allah, tabarakallah, nih cowok kok ganteng banget. Kan di sini suka ada nentek kan, gue inget tuh namanya kan. Gue tanyain lah sama temen gue, kenal nggak? Gue bilang kayak gitu. During, jangan itu botita 100%. Jadi selain pramugari yang dijadiin sama si pilotnya, pramugara juga guys. Astagfirullahalazim. Bahkan kayak pramugari kadang kalah gitu sama pramugara-pramugara yang gemoy, yang pakai foundation, yang pakai lip tint. Sampai temen gue ini ke pacar yang botitanya itu kalau misalkan lagi ke luar negeri gitu kan, dia bukannya cemburu kalau pacarnya itu sekamar sama cewek atau pramugari gitu, tapi dia cemburu sama kalau misalkan dia sekamar sama junior atau senior pramugaranya. Dan yang kayak bukan 1-2 orang gitu loh guys, kayak kebanyakan pramugara tuh botita say. Terus gue sampai pernah nanya kayak kenapa sih kok sampai kayak gitu, maksudnya kenapa sakit banyak gitu yang kayak gitu ya, karena mungkin mereka sering bareng. Terus kayak ya kak, kita tahu ya kalau kayak gitu kan menular gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian ngeliat pramugara ganteng ya semampai, jangan gitu, kecuali emang kalian dideketin duluan gitu sama tuh pramugara gitu. Guys, gue juga punya cerita soal pramugari dan pramugara yang ternyata katanya begini ya. Kayaknya itu udah hal yang lumrah banget gak sih di pramugara dan pramugara. Sebelum gue cerita, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya gue tuh kerja di salah satu swalayan yang lokasinya itu ada di tengah-tengah mes atau tempat dia tinggal si pramugara dan pramugari ini. Karena gue tuh kerjanya berbaur sama ibu-ibu, tiap hari ibu-ibu pasti ngegosip soal pramugara dan pramugari ini. Katanya mereka itu rela ngelakuin apa aja demi bertahan di maskapai ini dengan kontrak yang lama. Dan lo tahu, ini bukan soal cerita ibu-ibu aja, tapi gue ngalamin sendiri. Gue ngelayanin tuh pramugara-pramugari yang begitu. Setuju banget gue sama Laura, pokoknya kayak lebih hati-hati aja deh. Ini tuh no offense ya, nggak semuanya. Tolong diingat, nggak semuanya, ini tergantung balik lagi pribadinya masing-masing. Karena emang gue punya teman-teman pramugari beberapa yang jadi flight attendant bahkan maskapai luar gitu, tapi she's a good girl, really good gitu ya. Terus dia juga humble dan sampai detik ini dia masih bekerja as a stewardess di maskapai luar tersebut. I love you Pup. Anyway nih, gue ada pengalaman yang banget mind blowing, you know, like gemes kalau ingat, tapi lucu banget karena ini se-circle, ini pramugara semua isinya, terus se-circle, hey mas pada anda kerjanya happy mulu, ya kan? Nih punten, akhirnya aku klarifikasi di sini ya mas, bukannya saya yang ghosting anda nih ya, tapi anda udah punya pasangan masnya. Jadi mohon maaf lahir dan batin, ya kan, lebih baik kita mundur mas. Ngapain? Hei, punten mas-masnya semuanya sehat-sehat kalian ya kan. Kelakuannya tolong dikurang-kurangin. Mudah-mudahan supaya pada tobat. Mau lu diazab? Sedih banget. Jangankan pramugari dan pramugara, ini tetanggaan sebelah rumah aja gini bisa selingkuh, bahkan sering ketahuan berkali-kali. Bahkan istrinya sampai diem aja, mungkin karena capek ya negur-negur ngomongin, wes ojo selingkuh, jangan gini jangan gitu.
Intinya istrinya itu capek, yang penting suaminya menafkahi. Walaupun anaknya sudah besar, perempuannya itu nggak menggugat cerai meski suaminya selingkuh. Nah mungkin mikirin hartanya nanti gimana ya, harta semasa menikah dan istrinya nanti kemana setelah cerai. Makanya dia bertahan, intinya yang penting suaminya menafkahi. Mau dia selingkuh kayak gimana pun wis dibiarkan. Intinya kasus perselingkuhan itu bisa terjadi semua profesi, miskin mau kaya, kalau emang dia berpeluang selingkuh ya selingkuh. Wih lah sumpah, lu pada tuh pernah denger gak sih kayak rumor-rumor kalau misalnya si pramugari yang mau ikut si pilotnya terbang, dia tuh harus kayak nurutin perkataan pilotnya dulu nih, dengan konteks yang agak-agak bener nih, rumor nih ya, dan terjadilah, gue denger sendiri. Jadi intinya kemarin gue udah flight ke Bali, dan sebelum flight gue tuh ke Starbucks dulu, gue duduk lah di outdoor, ketemu satu segerombolan, ada pilot, ada pramugarinya beberapa nih. Intinya tuh mereka lagi ngobrol-ngobrol panjang, dan akhirnya gue denger satu percakapan. Si pramugarinya bilang, "Pak, saya mau dong ikut nanti ke Makassar, ntar kalau saya dikasih ikut, saya temenin deh di hotel." Karena si pilotnya sadar si pramugari tuh kayak ngomong gak ada filter kan, jadi si pilotnya juga kaget kayak lu jangan ngomong sembarangan dong. Dan itu gue denger dengan telinga gue sendiri nih, ternyata kayak bener nih rumor-rumor kayak begitu nih. Tapi sekali lagi gue nggak tahu itu bercanda apa enggak ya, cuman ya agak kaget aja gitu loh denger percakapan begitu di publik. Laura Pramusaji juga, asal lo tahu ya, namanya bidang F&B apalagi di resto and bar ya. Terus temen-temennya semua pada nutup-nutupin tuh perselingkuhan antar server ke staff ke, pokoknya semuanya ya. Emang nggak semuanya tapi rata-rata begitu. Trauma dari pengalaman saya. Kalau pramugari, sel pramugara Kak, satu kamar nggak perlu diwaspadai Kak. Mereka itu sister Kak, kakak beradik gitu ya. Jadi nggak bakal terjadi apa-apa. Justru yang perlu diwaspadai adalah kalau pramugara sama pramugara Kak, satu kamar. Aduh, takut berantem Kak. Beneran deh takut berantem. Berantem gimana ya? Ya berantem Kak, pokoknya. Jangan ya Kak ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman teman aku. Jadi teman aku ini dia itu main dating apps adalah untuk mencari pasangan. Hingga akhirnya dia bertemulah sama satu cowok ini yang katanya itu kerja di salah satu maskapai yang ada di Indonesia, gitu kan. Dan akhirnya temanku ini diajak ketemuan lah sama si mas-mas ini, mas-mas maskapai ini, gitu kan. Diajak ketemu. Terus habis gitu tuh mereka makan bareng, dinner bareng setelah beberapa kali pertemuan. Nah setelah merasa intens mungkin ya si masnya ini ya, hingga akhirnya si masnya ini memberanikan diri untuk mengajak temanku ini ke hotel. Kalian tahu sendiri lah kalau di hotel itu ngapain kan. Nah setelah pertemuan itu, besoknya temanku ini tuh diblok dari semua sosial medianya dia. Terus habis gitu tuh temanku ini bertanya-tanya kenapa aku tuh diblok gitu kan. Ya udahlah. Nah akhirnya temanku ini buka yang namanya Instagram. Kalian tahu gak sih kalau kita deket sama orang ataupun kita melakukan interaksi dengan orang, meskipun kita diblok sama orang itu, tapi dia akan muncul di explore kita. Nah di explore Instagramnya si temanku ini. Terus ternyata dia itu tuh punya dua akun yang pertamanya ini yang temanku nge-follow dia itu adalah untuk anak-anak dating apps, dan yang kedua itu adalah untuk teman-teman kerjanya dia, dan dia tuh udah punya tunangan guys gitu. Jadi temanku ini diblok karena apa ya, karena dia itu pulang ke Jakarta dan dia nggak mau ketahuan sama tunangannya itu. Mungkin kata temenku sih kayak gitu ya, soalnya dia nggak ada cerita gimana gitu soal, dan temenku juga menyimpulkannya seperti itu. Aku tahu kakaknya itu lebih berpengalaman dan udah makan beberapa kali makan asam garam. Cuman saran aku jangan menggiring opini ke suatu pekerjaan gitu loh Kak. Dengan kakaknya beropini seperti itu nanti bakal menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena apa? Padahal pekerjaan-pekerjaan tersebut itu sangat membantu masyarakat loh Kak. Kalau nggak ada pramugara-pramugari yang mau bantu kalian, siapa ketika kalian dalam perjalanan. Tapi kalau kakaknya membuat opini seperti itu, pekerjaan itu jadi banyak dibenci sama orang. Dan menurut aku semua pekerjaan itu punya sisi gelapnya masing-masing. Soalnya apa? Sisi gelap itu yang salah itu manusianya, bukan pekerjaannya gitu loh. Yang mereka kerjakan itu hal baik kok menurutku. Menurutku hampir semua pekerjaan itu mempunyai sisi gelap. Karena apa? Yang namanya bisnis itu pasti bersangkutan dengan hal-hal tersebut. Walaupun nggak semua. Nah, ketika kakaknya menyatakan atau mengucapkan sebuah opini seperti itu, seolah-olah pekerjaan itu sarangnya tempat yang seperti itu.
Semoga bisa dipahami ya kak.